Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang sebuah judul yaitu Firman Hidup. Apakah firman hidup itu, atau lebih tepat siapakah firman hidup itu? Kita tahu itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang di dalamnya ada hidup. Nah, kata hidup ini bukan sekedar hidup sementara di bumi ini. Ya, kita kan mengenal ada bios, psuke, tetapi juga ada zoe. Nah, zoe ini adalah hidup yang kekal, saudaraku ya. Hidup selama-lamanya, kehidupannya Allah sendiri. Nah, di dalam Kristus itu ada hidup kekal ini. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, hidup di situ zoe, yaitu hidupnya Allah. Kita akan lihat dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes 1. Ayat 1 kita akan baca. Apa yang telah ada sejak semula. Jadi semula itu arche. Jadi ini berbicara tentang kekekalan. Awal dari segala kekekalan. Kita sudah belajar bahwa Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir, alfa dan omega. Ya, saudaraku, permulaan dan yang terkemudian. Itulah Tuhan Yesus. Jadi apa yang telah ada sejak semula. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan praeksistensi atau prainkarnasi Tuhan Yesus, ya itu aneh, saudaraku. Dan Rasul Yohanes sebagai seorang murid yang dikasihi dan punya kedekatan yang khusus dengan gurunya, yaitu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, Yohanes ini menerima sebuah pewahyuan bahwa sang guru yang dia kasihi, sang guru yang dekat dengan dia, yang mengasihi dia, itu bukan sekedar manusia. Dia adalah putra Allah, dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan pewahyuan itu disampaikan di dalam narasi Injil Yohanes 1. Saudara bisa ulangi lagi ya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Itulah pra-eksistensi atau pra-inkarnasi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi ya. Apa yang telah ada sejak semula ya, in arche itu ya. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, jadi telinga mendengar, mata melihat, dan yang telah kami saksikan, dia bersaksi tentang semuanya itu, dan yang telah kami raba. Jadi perabaan dari Yohanes ini sudah menyentuh akan tubuh dari gurunya, Tuhannya, yaitu Sang Juru Selamat. Siapakah itu? Dilanjutkan dengan tangan kami ya, telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman, logos, hidup, hosoe, logos, hosoe. Jadi firman hidup, artinya firman yang menjadi manusia dan di dalam dia ada hidup kekal itu. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, kemudian ayat 2, hidup itu, soe itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan saya? Sekarang kita bersaksi juga bersama-sama dengan Rasul Yohanes. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Soe aionion. Hidup yang selama-lamanya yang ada bersama-sama dengan Bapa, karena Yesus itu Sang Firman ada bersama-sama dengan Bapa dan bersatu dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami, murid-murid. Saudaraku, inilah awal dari surat Yohanes yang pertama. Pembukaan, saudaraku ya, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Nah, saudaraku, Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Kita semua sudah tahu bahwa
Firman itu telah menjadi manusia dan diam, tinggal bersama-sama dengan kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jadi manusia beneran yang dilihat, didengar suaranya, kemudian disaksikan dan juga disentuh, diraba oleh Yohanes. Jadi betul-betul manusia. Makanya Yohanes, kalau ada orang yang berkata bahwa Mesias itu bukan manusia beneran, itu langsung dia katakan itu bidat. Jadi kristologi, saya ulangi lagi, dia memang sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, yang kekal. Yesus adalah Allah, tetapi sebagai manusia yang lahir ya di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, itu Yesus yang lahir itu, saudaraku, dia adalah manusia seutuhnya. Jadi kristologi 100% ilahi, 100% Allah, 100% manusia. Nah, Yohanes menceritakan, nah siapakah manusia Yesus itu? Dia adalah firman hidup. Firman, logos, hidup, ho, zoe. Ya, jadi saudaraku, kita lebih pertegas lagi ya, supaya saudara ngerti siapakah Tuhan Yesus itu. Karena hari-hari ini selalu ada saja ya orang yang menggugat tentang siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu. Karena dia manusia, kemudian kemanusiaannya ditekankan sampai keilahiannya diabaikan, dihapus. Itu ada. Dan itu selalu ada sepanjang sejarah gereja. Dan itu adalah usaha dari iblis melalui pengajaran bidat, pengajaran sesat. Kita lihat 1 Yohanes 5, saudara ya, maaf, 1 Yohanes 5. Ayatnya, ayat yang ke-11 dan 12. Baca ya, 2, 3, baca sama-sama. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup, zoe, yang kekal kepada kita, aionion, jadi zoe aionion, itu telah dikaruniakan kepada kita, dan hidup itu ada di mana, saudaraku? Di dalam anaknya. Siapakah anaknya? Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu Sang Firman, yang telah datang dan melaksanakan akan penebusan bagi kita semua di atas kayu salib. Jadi, Putra Allah, Yesus Kristus, adalah firman Allah yang kekal. Dan di dalam dia ada hidup. Hidup itu ada di dalam anaknya. Ini ketetapan Bapa. Kamu ingin hidup, kamu harus mengenal akan anaknya, atau Sang Firman, atau Putra Allah itu. Kemudian ayat 12, barang siapa memiliki anak, firman yang menjadi manusia, apakah Anda memiliki Yesus? Percaya pada Yesus dengan iman yang benar, saudaraku ya, bukan sekedar percaya bahwa dia guru, percaya bahwa dia manusia hebat, bukan sampai di sana saja, tapi percaya bahwa pada mulanya dia adalah firman yang menjadi manusia, yang lahir sebagai manusia. Kalau itu iman ortodoks, yaitu iman yang sesuai dengan Alkitab. Barang siapa memiliki anak dengan pengertian seperti itu, ia memiliki hidup yang kekal itu. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, saudaraku, saya ingin pertegas, kalau nggak punya anak yang dalam pemahaman Putra Allah itu ya, kesatuan iman kita itu kan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu seperti apa? Ya, kalau saudara baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, itu kan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu yang mempersatukan iman kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, eklesia yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Nah, barang siapa mempunyai anak dalam pengertian seperti itu, ya karena banyak orang yang memandang Yesus, ya saudara-saudari kita dari agama seberang, mereka menghormati Yesus kalau yang benar loh ya. Karena dalam kitab suci mereka Yesus memang luar biasa.
ya, yang dikatakan menyembuhkan orang kusta, mencelikkan mata buta, membangkitkan orang mati, mereka akui. Jadi mereka menghormati. Kalau ada orang agama seberang yang tidak menghormati Yesus atau yang mereka kenal dengan Isa Al-Masih, itu bukan benar-benar orang yang berpegang pada kitab sucinya. Mereka hanya orang yang pengen berdebat, pengen mengolok-olok saja. Ngerti ya saudaraku? Jadi mereka menghormati, tapi Yesus tidak diterima sebagai yang ilahi, yaitu firman yang bersama-sama dengan Allah Bapa, dan firman itulah yang menjadi manusia Yesus. Itu tidak diakui. Meskipun ada ayat di dalam kitab suci mereka bahwa Yesus itu adalah kalimatullah dan sebagainya, tapi pengertiannya beda. Nah, konyolnya saudaraku, hari-hari ini ada pendeta ya yang mengajarkan bahwa ya seperti itu, diakui bahwa Yesus itu adalah manusia yang diisi atau dipenuhi atau dihinggapi dengan logos, tapi dia manusia gitu. Ya memang dia manusia, tapi logos yang jadi manusia. Makanya dia tidak lahir dari hubungan pria dan wanita, dia lahir dari Roh Kudus yang adalah Allah. Jadi saudaraku, inilah ortodoksi kita. Nah, kembali kepada 1 Yohanes 5 ayat tadi ya, ayat 11 dan 12, diulang aja. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ingat, tanpa anak Allah, Yesus Kristus, nggak ada hidup kekal. Jadi saudaraku, fahami dengan tegas dan jadikan ini pegangan iman kita. Kemudian ayat 12, barang siapa memiliki anak, memiliki putra Allah, memiliki sang firman yang menjadi manusia itu, ia memiliki hidup kekal, saudaraku. Barang siapa tidak memiliki Yesus, anak, ia tidak memiliki hidup. Karena hidup itu ada di dalam Yesus. Jadi begini, saudaraku, ini hidup ya, ini full point, ini saya umpamakan dengan hidup kekal. Kita pengen punya hidup kekal. Saudara pengen punya hidup kekal, ya karena hidup sementara ini suka tidak suka, mau nggak mau harus kita tinggalkan pada waktunya. Kita pengen punya hidup kekal, yaitu hidup selama-lamanya. Oke, hidup kekal, oke. Tapi firman ini katakan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, ini Alkitab ini saya ilustrasikan sebagai Yesus Kristus Tuhan. Kemudian barang siapa, ayat 12, memiliki Yesus, memiliki anak, ia memiliki hidup. Sebab hidup itu ada di dalam anaknya, ayat 11 bagian terakhir tadi. Hidup itu ada di dalam anaknya, di sini ya saudaraku, ada di dalam putra Allah ini. Jadi kalau kita punya anak Allah, punya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita punya hidup kekal. Itu yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Tinggal saudara mau percaya atau tidak. Kalau ada orang yang nggak percaya, ya itulah pilihan mereka. Jadi mengikut Yesus itu sesederhana itu, saudaraku. Anda percaya Yesus, Anda punya hidup kekal. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa saudaraku? Hidup, karena hidup itu ada di dalam anaknya. Saya punya Yesus, saya punya hidup kekal. Makanya tadi saudaraku, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama itu dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan pada kamu. Firman hidup. Di dalam sang firman, Yesus Kristus ada hidup. Saya berharap sesederhana itu penjelasan ini bisa membuat saudara teguh, yakin, dan tidak goyah. Tuhan Yesus memberkati.